Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Ya, sebelumnya puji syukur sekali Allah dan atas Nabi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Bayu Segara dari kelas 6 ya 2. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan bagaimana praktikum tugas ilmu pendidikan yang mengharuskan atau mewajibkan saya untuk mengajar. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi yakni sejarah kebudayaan Islam, ya, atau bisa disebut dengan SKI. Ya, mapel kali ini yang akan saya bawakan yaitu SKI terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, maksud yang pertama yakni Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Kalau secara bahasa, khulafa yang artinya mengganti, sedangkan Ar-Rasyidin yaitu mendapatkan petunjuk, atau bisa kita sebutkan dengan Khulafaur Rasyidin ialah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ya, untuk Khulafaur Rasyidin berjumlah ada 4 orang. Ini yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan, kemudian yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dari keempat tersebut secara keseluruhan totalnya masa kepemimpinannya ialah sekitar 30 tahun, yang mana dari Abu Bakar As-Siddiq ada sekitar 2 tahun, kemudian dilanjutkan dari Umar bin Khattab ada sekitar 10 tahun, kemudian ada Utsman bin Affan yang memimpin sekitar 12 tahun, dan kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang memimpin sekitar 6-7 tahun. Ya, langsung saja masuk yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq atau yang bisa disebut dengan Abu Abdullah bin Abu Quhafah adalah salah satu pemeluk Islam pertama. Ya, salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad SAW wafat. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Ia lahir di Mekah dan wafat pada usia sekitar 61 tahun. Beliau adalah putra dari Abu Quhafah dan Salma binti Sakhr. Ada pula bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq tersebut ialah karena beliau Abu Bakar tersebut itu membenarkan setiap perkataan atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana dari As-Siddiq sendiri itu adalah yang membenarkan. Kemudian ada prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad. Beliau selalu membela Nabi Muhammad, oleh sebab itu dia juga As-Siddiq yang membenarkan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada pada saat Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah mengganti Nabi. Pada masa pemerintahnya, Khalifah Abu Bakar membuat program diantaranya seperti memerangi orang yang murtad, memerangi orang yang enggan membayar zakat, kemudian memerangi orang yang nabi palsu. Pembahasan pertama terkait dengan prestasi Abu Bakar yang memerangi kelompok pembangkang. Ya, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis. Hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Karena setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam yang membuat Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap pembangkangan. Ada juga pemberontak yang berhasil diberantas oleh Abu Bakar Siddiq, yakni ada Aswad Al-Ansi, ada Musalam Al-Khazab, dan ada Thulaiha bin Khalid. Seperti pada sebuah kisah yang agak fenomenal ya, atau agak terkenal, yakni kisah ketika Abu Bakar memberantas Musalam Al-Khazab pada perang, yakni karena si Musalam Al-Khazab ini ialah seorang pembohong. Sebagaimana dari julukannya itu Al-Khazab, dia bisa memanipulasi ayat Al-Quran yang sebenarnya seperti Al-Fil yang menceritakan tentang kisah gajah. Dengan si Musalam Al-Khazab ini justru membicarakan tentang ya kodok.
termasuk hal yang menyeleweng ya. Kemudian ada prestasi lain dari Abu Bakar yaitu kodifikasi Al-Quran dan kemudian perluasan wilayah Islam. Ya, kemudian ada khalifah yang kedua yakni ada Umar bin Khattab atau khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq dan menjabat selama kurang lebih 10 tahun. Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad atau sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah istri Nabi Muhammad. Ya, beliau juga mendapat julukan Al-Faruq yang artinya pembeda. Umar bin Khattab juga merupakan seorang yang ditakuti di Mekah. Jadi ada kisah menarik terkait masuknya Umar bin Khattab itu sendiri. Jadi sebelum beliau masuk Islam, sebelum Muslim, Umar bin Khattab adalah salah satu orang di Mekah, yakni ya orang kafir Quraisy di Mekah yang sangat membenci Rasulullah SAW. Beliau yang selalu berkuar-kuar ingin menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi. Dan alhamdulillahnya beliau malah justru masuk Islam setelah mendengarkan adiknya membacakan surat dari Al-Quran. Ya, beliau juga mendapatkan julukan singa dari padang pasir karena keberanian beliau dan juga yang membuat beliau sangat ditakuti pada saat itu. Ya, kemudian ya lanjut, beliau lahir di Mekah dan wafat pada usia sekitar 60 tahun, putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kemudian ada keteladanan dan prestasi dari Umar bin Khattab. Ya, Umar memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khalifah pada bulan Jumadil akhir tahun ya sekitar 13 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, ada beberapa prestasi yang telah beliau capai. Ya, sebagaimana diantaranya itu ada perluasan wilayah, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, dan kemudian yang terakhir menetapkan kalender Hijriah. Ini salah satu prestasi yang masih kita rasakan sampai saat ini ya, ini menetapkan kalender Hijriah. Ya, pertama ada perluasan wilayah. Usaha perluasan wilayah daerah dan pembangunan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan yang pertama terjadi di ibu kota Syria, yaitu Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun sekitar 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah pertemuan di Perang Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kepemimpinan Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Dan Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian ada daerah Alexandria atau Iskandaria, ibu kota Mesir saat itu, yang dilakukan pada tahun 641 Masehi. Dengan demikian Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadasiyah, sebuah kota dekat Hijrah di Irak, juga jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, yaitu Al-Madain, yang jatuh pada saat itu juga pada tahun 641 Masehi. Dan Mosul juga dapat dikuasai. Dengan demikian pada masa Umar radhiyallahu anhu, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Nah, itu untuk perluasan wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Karena perluasan daerah yang terjadi sangat cepat pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab, membentuk Baitul Mal atau Dewan Perang. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang menerapkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Pada saat Khalifah bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok hingga negeri. Kemudian ada juga kisah dari Umar bin Khattab maksudnya, yang melakukan belusukan. Jadi beliau secara tidak diketahui atau menyamarkan diri, beliau belusukan ke tiap-tiap rumah di daerah itu saat itu. Kemudian beliau juga sempat menemukan rakyatnya yang kelaparan, kemudian beliau kasihlah sedekah kepada rakyat yang terlapar tersebut. Ini sebagai contoh seorang pemimpin yang merakyat, pemimpin yang dari rakyat untuk rakyat itu juga seperti itu.
Kemudian ada lagi yang itu menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah dan yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal ini disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, ini periode Mekah dan Madinah. Ini juga mempengaruhi dari turunnya Al-Quran ya, dan di Mekah yang disebut dengan Makkiyah dan Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Lanjut ke khalifah selanjutnya, yakni ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa selama 12 tahun dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan paling lama, yang terlama nih Utsman bin Affan. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Pernikahannya berturut dengan 2 putri Nabi Muhammad dan juga Khadijah, membuatnya mendapat julukan Zun Nurain atau pemilik 2 cahaya. Ya, jadi beliau Utsman bin Affan ini menikahi 2 putri Nabi. Ya, makanya dia mendapat julukan pemilik 2 cahaya. Beliau lahir di kota Thaif dan wafat pada usia sekitar 82 tahun dengan tewas terbunuh. Ya, beliau terbunuh secara sadis ketika beliau setelah melakukan ibadah ya. Ya, putra dari Affan bin Abi al-As dan Arwa binti Quraisy. Dan beliau juga termasuk golongan dari Bani Umayyah atau merupakan golongan Umayyah. Ya. Kemudian ada kisah dan keteladanan prestasi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Ya, jadi beliau dipilih pada usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai Utsman bin Affan antara lain yakni ada kodifikasi Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, membentuk angkatan laut, kemudian ada perluasan nilai Islam. Nah, yang masuk ke yang pertama yakni kodifikasi Al-Quran. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah paling baik. Tugas yang salah adalah menjalin ulang ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran itu disebut dengan mushaf oleh panitia mushaf, diperbanyak jumlah 4 buah yang kemudian disimpan di Madinah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Jadi sebagai pegangan untuk disalin ulang pada daerah-daerah tersebut. Ya, naskah yang ditinggal di Madinah disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali Nabi tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Dengan demikian banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini, yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya lebih indah, lebih bagus lagi. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan angkatan laut. Ya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika. Ya, Afrika, Siprus atau Kubrus hingga Konstantinopel. Muawiyah pada saat itu menjabat gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan, sehingga terbentuklah angkatan laut Islam pertama yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Maksudnya ada perluasan wilayah Islam seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Serangan penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan yang mencapai pada perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman. Kemudian ada perluasan ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Rabi'ah al-Bahli. Kemudian ada Afrika Utara, yakni Tunisia, oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Saroh. Ada perlawanan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Wali bin Uqbah. Kemudian yang terakhir, Khulafaur Rasyidin yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ialah khalifah keempat yang berkuasa sekitar ada 6 tahun. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan
salah satu sahabat Nabi juga. Kemudian secara silsilah juga Ali merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan Ali dan Fatimah Az-Zahra juga menjadikan sebagai menantu Nabi Muhammad. Beliau juga ayah dari cucu Nabi Muhammad, yakni Hasan dan Hussein. Ia lahir di kota Mekah dan wafat pada usia 61 tahun, putra dari Abu Thalib dan Fatimah binti Asad. Ya, ada kisah atau prestasi dari Khalifah Ali sendiri, yakni sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau. Ya, jadi masih ada masih kacau balau pada itu umat Islam. Kaum muslim meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai, yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, kemudian ada membenahi keuangan negara, yakni Baitul Mal, kemudian ada memajukan bidang ilmu bahasa, dan juga ada bidang pembangunan. Ya, yang pertama ini mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif pada saat itu, efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja, kurang cekatan, kurang cerdas dalam bekerja. Akan tetapi pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan, yakni Bani Umayyah, sehingga mengakibatkan makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun gubernur yang baru diangkat Khalifah Ali bin Thalib antara lain Sa'al bin Hanif sebagai gubernur Syria, ada Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, ada Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, ada Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Jadi pada masa beliau itu Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap sebagai pejabat yang korupsi, pejabat yang kurang mementingkan rakyatnya atau terlalu terlena dengan pangkatnya, sehingga beliau termotivasi untuk mengganti para pejabat-pejabat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yakni membenahi keuangan negara, yakni Baitul Mal. Pada saat Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan masalah tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari para mantan penguasa dan kerabat Utsman bin Affan, yakni Bani Umayyah itu sendiri. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti perang Jamal dan perang Siffin. Ini seperti perang saudara ya, antara sesama umat muslim. Ya, kemudian prestasi selanjutnya yakni ada memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Jadi India pada saat itu menuliskan huruf hijaiyah masih dilengkapi dengan tanda baca seperti titik, seperti fathah, kasrah, dhammah dan yang lainnya. Kemudian hal itu menyebabkan banyak kesalahan pembacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab itu sendiri. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Ini ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Ya, kalau seperti yang kita pelajari ada Qawaidul Lughah, itu juga termasuk dari satu pelajaran pengembangan untuk mempelajari tata bahasa Arab. Ya, ilmu nahwu itu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab atau orang yang jauh dari Jazirah Arab dapat mempelajari ya sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, pada prestasi selanjutnya yakni ialah pada bidang pembangunan. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan untuk pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan lainnya. Setelah mengamati prestasi keempat khalifah, terdapat persamaan
prestasi pada penyebaran daerah Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lainnya ini, yang pertama ada Islam mengajarkan semua sendi kehidupan, baik itu agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian ada kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi para sahabat untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga ada Bizantium dan Persia mulai melemah, membuat Islam bisa berkembang dengan cepat. Ya, kemudian ada yang keempat ada kebebasan beragama bagi masyarakat di Bizantium, membuka peluang untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Yang kelima ada penyebaran Islam dilakukan secara simpatik dengan penuh perdamaian. Kekalahan diperlukan kondisi yang tidak ada pilihan. Apabila mereka melawan, ya kita melawan balik. Dari Islam melawan balik atau memerangi mereka yang melawan. Nah, pada yang terakhir ini bangsa Arab lebih dekat dengan bangsa-bangsa Jazirah, Mesir, Syria, dan Irak merupakan daerah kaya yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Romawi dan Persia, sekaligus jadi penyongkong dana dalam menyebarkan ajaran Islam. Ya, dari materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Sebelum saya tutup, mari kita doa menutup forum atau menutup majelis yang doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin cukup materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Cari pahala tahun karifan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.